Nah, untuk membuka program Revit, kita bisa mengklik 2 kali icon Revit di layar desktop. Jadi ini di desktop, jadi kita klik 2 kali di icon Revit-nya. Atau kalau tidak terdapat ikonnya, kita klik di tombol Windows di sini atau gambar jendela ini di keyboard. Kemudian kita ketik Revit. Nih, sudah ada. Nah, ini tinggal kita klik 1 kali. Nah, kita juga dapat membuka file Revit secara langsung. Jadi, jika kita memiliki file Revit yang sudah tersedia, kita tinggal mengklik 2 kali pada file yang sudah dibuat atau yang tersimpan di dalam komputer. Nah, setelah Revit terbuka, kita akan disambut dengan tampilan welcome screen-nya atau tampilan selamat datang dari Revit seperti ini. Nah, jadi ini adalah tampilan awal Revit atau tampilan selamat datang di Revit. Nah, kemudian di sini ada tombol open dan memulai project baru. Jadi di sini ada models dan di kanan ini recent file yang sudah terbuka sebelumnya atau hasil file referensi dari Revit, bawaan dari Revit. Nah, di sini ada models dan family. Jadi models ini representasi digital dari suatu bangunan. Jadi di models ini kita membuat gambar, schedule, dan rendering. Sedangkan di family ini itu template untuk membuat elemen dari Revit. Nah, di sini kita bisa membuat elemen yang konsisten dan dapat digunakan kembali, seperti meja, kursi, pintu, balok, dan lain-lain. Nah, selanjutnya untuk memulai project baru di Revit, kita klik New di Models. Nah, di sini ada 2 pilihan lagi, jadi ada Imperial dan Metric. Nah, perbedaannya di sini itu Metric ini menggunakan meter, sentimeter, milimeter, sedangkan Imperial ini menggunakan ukuran seperti feet, inci, yard. Nah, untuk template ini, jadi kalau kita mengklik template untuk ukuran metrik, ya berarti template project Revit tersedia dalam unit metrik. Kalau kita klik yang Imperial, berarti templatenya dalam unit Imperial. Di sini kita pilih yang metrik karena kita menggunakan meter, sentimeter, atau milimeter. Kemudian di bawah ada pilihan antara memulai project atau project template. Nah, project di Revit ini berisi model bangunan, sedangkan project template ini berisi file Revit yang berisi pengaturan default untuk project baru. Jadi template ini digunakan untuk membuat project baru dengan pengaturan yang konsisten, sedangkan
project digunakan untuk membuat gambar, schedule, dan rendering. Nah, di sini kita klik project, lalu kita klik OK. Nah, ini tampilan interface yang ada di dalam Revit. Nah, jadi ini adalah tampilan interface dari Autodesk Revit. Nah, yang pertama ada Quick Access Toolbar, ini di bagian atas, ini. Jadi, toolbar ini berisi shortcut ke beberapa perintah yang sering digunakan. Jadi, di sini kita bisa menambahkan atau menghapus perintah dari toolbar ini. Kita bisa custom ya, customize. Kemudian ada title bar ini. Title bar ini menampilkan nama project dan file yang sedang dibuka. Kemudian ada ribbon, ini ribbon. Nah, ribbon ini terdiri dari panel-panel ini. Nah, jadi ribbon ini berisi tab juga dengan berbagai perintah yang dikelompokkan berdasarkan fungsi. Nah, kita bisa menyembunyikan ribbon untuk menghemat ruang layar dengan mengklik icon di sini untuk minimize seperti ini. Ya. Selanjutnya ada properties. Jadi properties ini untuk menampilkan properti elemen yang dipilih. Ini properti elemen bisa diedit di sini. Kemudian ada project browser. Jadi project browser ini menampilkan daftar semua elemen yang ada dalam project, sehingga kita bisa menemukan dan mengelola elemen melalui project browser. Nah, selanjutnya ada workspace. Nah, ini workspace-nya Revit. Ya, jadi workspace ini area di mana kita bisa mengatur toolbar, palette, dan jendela-jendela lainnya seperti ini sesuai dengan keinginan. Nah, yang terakhir ini ada gambar dinding. Ini ada namanya options bar. Jadi options ini muncul ketika kita mengedit atau ingin membuat objek. Ini ada options barnya di sini. Nah, bagaimana jika propertiesnya hilang dan project browsernya hilang? Memunculkannya bagaimana? Kita ke tab view. Kemudian klik user interface-nya, lalu checklist di bagian project browser dan properties. Seperti itu. Nah, kita juga bisa cari tahu keyboard shortcut-nya. Nah, misalnya kita butuh membuat dimensi. Nah, ini ada shortcut-nya di. Nah, beberapa tips dalam menguasai interface Revit. Jadi yang pertama kita pelajari shortcut keyboard untuk perintah yang sering digunakan. Kemudian gunakan ribbon untuk menemukan perintah dengan cepat. Kemudian gunakan properti elemen untuk mengubah properti dari elemen itu sendiri. Selanjutnya kita bisa gunakan project browser untuk menemukan dan mengelola elemen dalam project. Terakhir, sesuaikan workspace agar sesuai dengan kebutuhan
kita. Semoga bermanfaat. Nah, untuk mengatur project browser kita punya beberapa tips. Jadi kita bisa drag, arahkan keluar, lalu kita letakkan di bagian kanan sampai muncul kotak berwarna biru, lalu kita lepas. Nah, jadi ini kita klik kiri tahan, kemudian kita lepas. Kalau kita mau atur ke bagian atas, kita drag saja sambil menekan klik kiri di mouse sehingga muncul kotak warna biru, lalu kita lepas. Nah, seperti itu. Jadi seperti ini. Jadi kalaupun kotaknya terlalu besar, kita bisa perkecil. Nah, itu dia tips untuk mengatur interface di Revit. Selanjutnya kita belajar terkait keyboard shortcut. Jadi di Revit ini kita bisa mengubah shortcutnya atau sekedar ingin tahu shortcut dari misalnya dinding. Nah, kemudian kita ke tab View, kemudian kita klik icon User Interface, dan kita klik Keyboard Shortcut atau KS pada keyboard. Nah, di sini ada perintahnya, kemudian shortcutnya. Nah, misalnya kita ingin merubah shortcut dari dinding. Jadi dinding di sini ada wall. Nah, kita bisa rubah menjadi AS, kemudian kita klik ikon tanda tambah assign. Nah, yang WA ini bisa kita hapus, remove. Nah, jadi shortcutnya untuk membuat dinding kita bisa tekan AS di keyboard, lalu OK. Kita coba ini ya. Nah, untuk mengembalikannya kita bisa klik kembali di tab View, lalu klik User Interface, lalu kita klik Keyboard Shortcut. Kita cari wall, lalu kita ketik di press new key-nya WA Azigen, kemudian kita hapus yang shortcut AS. Oke, seperti itu. Terkait metode seleksi pada Revit, jadi selection atau seleksi adalah proses memilih elemen individu atau kelompok elemen dalam model Revit. Nah, ada beberapa cara untuk menyeleksi objek di Revit. Jadi yang pertama kita menggunakan mouse, jadi klik sekali pada suatu elemen. Seperti ini kita sedang mengklik wall atau dinding. Nah, kita klik, lalu tekan ada informasi di bagian kiri bawah, klik to select object, tab untuk alternatifnya, tekan Ctrl untuk menambah, dan tekan Shift untuk membatalkan seleksi. Jadi kita tekan Ctrl, lalu kita klik dinding yang lainnya. Ini masih ada tanda plus di kursor, kita masih bisa menambah. Kita klik lagi, lalu kita lepas. Kemudian untuk membatalkan kita tekan Shift di keyboard, lalu kita klik yang ingin kita batalkan. Ya, seperti ini. Ini ada dua wall ya. Kita lihat di propertinya. Di sini kita mengklik dua wall. Jadi dua dinding.
Nah, selanjutnya kita klik di luar area bersih untuk membatalkan perintah atau menekan escape di keyboard. Ada perbedaan antara metode seleksi dari klik di kiri, klik tahan pada mouse, lalu kita arahkan mouse-nya dari kiri ke kanan, terlihat garisnya membentuk garis yang terhubung. Sedangkan jika kita klik tahan dari kanan ke kiri, itu membentuk garis putus-putus. Nah, jika kita klik dari kiri ke kanan pada objek, jadi kita tekan di kiri mouse, tahan, lalu kita klik kiri dan tahan pada mouse, lalu kita arahkan dari kiri ke kanan seperti ini. Itu berarti objek yang kita seleksi harus masuk semua ke dalam kotak seleksi agar terseleksi. Berbeda dengan jika kita mulai dari kanan ke kiri. Ini jika seleksi ini mengenai objek, itu otomatis akan terblok objeknya atau terseleksi meskipun hanya kena sedikit. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan keyboard untuk menyeleksi. Jadi kita arahkan kursornya ke sini tanpa mengklik, lalu kita tekan tab di keyboard. Nah, ini tekan tab sekali itu akan menyeleksi objek yang lain. Jadi untuk memilih, jika kita kesulitan menyeleksi misalnya lantai, kita tinggal tekan, maksudnya kita tinggal arahkan kursor ke salah satu elemen gambar, kemudian kita tekan tab di keyboard. Nah, ini sudah terseleksi dindingnya. Lalu kita klik. Nah, ini sudah muncul bahwa kita sedang mengklik elemen lantai. Nah, selanjutnya kita bisa menekan Shift Tab. Nah, misalnya ini kita arahkan kembali kursor ke dinding, lalu kita tekan Tab dan kita tekan Tab 3 kali, lalu kita ingin kembali ke elemen sebelumnya yang dipilih dalam model. Jadi kita tekan Shift lalu tombol Tab di keyboard. Nah, ini sudah terklik, jadi kita kembali ke elemen yang dipilih sebelumnya. Escape, tombol Escape pada keyboard untuk membatalkan seleksi. Nah, kita juga bisa mengklik kursor pada tab panel select ini, kita klik untuk menyeleksi objek. Nah, selanjutnya ada yang namanya filter. Jadi untuk objek yang sudah lebih kompleks kita bisa menggunakan filter. Jadi kita tinggal blok keseluruhan dari gambar, kemudian akan muncul tab modify atau multi select. Nah, di sini ada icon filter. Kita klik, kita tinggal menentukan bagian apa yang kita ingin seleksi. Misalnya kita hanya ingin seleksi di pintu saja, jadi kita cek none, jadi batalkan semua cek, kemudian kita checklist di bagian pintu, lalu apply. Nah, di sini akan terseleksi otomatis hanya pada bagian pintu yang berjumlah 3 buah, lalu oke. Nah, ini
Itulah cara untuk menyeleksi objek di Autodesk Revit. Navigasi. Jadi navigasi adalah aspek yang penting di Revit, itu untuk menjelajahi dan berinteraksi dengan model 3D di Revit. Jadi ada beberapa cara. Jadi yang pertama kita menggunakan mouse. Nah, mouse ini kita bisa klik, lalu kita drag, itu untuk menggeser. Jadi kita mau geser elemennya, kita tinggal klik, lalu klik tahan pada tombol kiri mouse, lalu kita geser ke arah yang diinginkan. Kemudian scroll pada mouse itu kita scroll ke atas atau ke bawah itu untuk zoom in atau zoom out. Kemudian klik tahan pada scroll mouse itu untuk menggeser. Nah, selanjutnya kita bisa orbit. Jadi kita ke tampilan 3D dulu. Nah, untuk mengorbit kita tekan shift pada keyboard, lalu kita klik dan tahan tombol pan pada mouse untuk mengorbit elemen 3D pada Revit. Jadi kita tekan shift, lalu kita tahan scroll, klik tahan scroll pada mouse. Nah, untuk zoom area kita tinggal tekan Ctrl di keyboard, lalu kita scroll, klik tahan scrollnya, lalu kita arahkan ke atas atau ke bawah mouse-nya. Saya ulangi, kita tekan Ctrl pada keyboard, kemudian kita klik tahan mouse-nya, lalu kita arahkan ke depan atau ke belakang mouse-nya untuk zoom. Nah, selanjutnya ada view cube di bagian kanan ini berbentuk kotak ya. Nah, jadi ini adalah alat yang terletak di sudut pandang objek, dan untuk menggunakannya kita tinggal memutar di view cube ini atau mengklik untuk melihat tampilannya. Jadi kita klik bagian top, kemudian kita putar kembali, kita klik bagian right atau kanan. Nah, lalu ada namanya tab. Jadi ini untuk menavigasi tampilan. Jadi kita ingin memunculkan tampilan site, kita klik 2 kali pada project browser, nanti muncul tabnya di sini. Nah, kemudian ada yang namanya navigation bar. Nah, navigation bar ini yang memungkinkan kita beralih ke tampilan standar atau yang lainnya. Jadi titik 3 yang kita klik ini ada berbagai macam jenis zoom, kemudian ada preview span atau zoom. Kita kembali saat sebelum di zoom. Kita juga bisa menggunakan Ctrl Z untuk mengembalikan setelan yang sudah kita rubah. Selanjutnya ada steering wheels. Ini kita klik ya. Nah, steering wheels ini kontrol navigasi tambahan yang tersedia di Revit. Jadi untuk memudahkan dalam mengontrol gerakan kamera secara lebih presisi.
Ini kita pan atau zoom. Ini kita rewind. Untuk gerakan yang tadi kita buat, kita bisa rewind atau mundur beberapa step sebelumnya. Nah, untuk memunculkannya tadi ada, kita lihat Shift plus W ya, untuk memunculkannya kembali. Jadi shortcutnya Shift plus W pada keyboard. Kemudian untuk membagi layarnya jadi beberapa bagian, pertama-tama kita harus menampilkan dulu lebih dari 2 tab atau bisa cukup 2 tab. Ini kita cukup menampilkan 2 tab. Lalu di menu view kita klik tile view. Nah, layarnya sudah terbagi 2. Jadi ini untuk memudahkan saat proses pengeditan gambar. Jadi ketika kita menghapus jendelanya, di gambar 3D-nya juga langsung terhapus.